warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unida dimanapun berada. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang dalam program Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dalam Bincang Santai kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan benih berkualitas. Saat ini telah hadir bersama saya seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Taufik Hidayat. Beliau adalah alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardana Malang, dan beliau saat ini menjabat sebagai marketing eksekutif di PT Benih Citra Asia. Baik Sobat Unida, mari kita sapa narasumber kita. Selamat datang Mas Taufik. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lama kita tidak berjumpa nih. Iya. Alumni, mahasiswa, alumni dari Fakultas Pertanian ya Pak Iya, Mas ya. betul. Tahun berapa ini? Tahun 2005. Waduh, sudah lama sekali itu. Sudah lama sekali. Berapa belas tahun? Hampir 15 tahun gitu ya. Iya, ya, sekitar 15 ya. Oke, baik Mas, terkait dengan tema kita kali ini ya tentang bagaimana sih tentang benih berkualitas. Mas Taufik ini kan seorang marketing eksekutif ya di perusahaan benih. Iya, Nah, bisa berbagi pengalaman dengan kita gitu ya tentang bagaimana tentang benih bermutu dan juga proses-prosesnya atau mungkin tentang prospek gitu ya tentang usaha benih di bidang pertanian gitu. Iya. Oke, sebenarnya apa sih Mas gitu? Dari tadi kita bicara tentang benih bermutu. Iya. Nah, benih bermutu itu sendiri apa sih sebenarnya gitu? Kalau dari arti benih sendiri, benih itu adalah semacam embrio kehidupan. Wow. Jadi embrio kehidupan untuk tanaman. Karena kita di bidang pertanian, jadi petani-petani itu kita sediakan benih yang berkualitas, yang memenuhi standar dan syarat dari pemerintah. Oke. Ya salah satunya kayak penyediaan tanaman hortikultura, ataupun untuk penyediaan tanaman-tanaman pangan. Oke. Itu memang dibutuhkan benih yang memang memenuhi standar dari pemerintah. Oke. Memenuhi standar berarti untuk bisa dikatakan benih berkualitas dia harus memenuhi standar gitu ya. Betul. Standar apa saja itu Mas untuk memenuhi benih berkualitas itu? Peraturan pemerintah sendiri itu sudah ada standarnya. Oke. Salah satunya di label benih itu harus ada beberapa hal yang dipenuhi oleh perusahaan itu. Ya, salah satunya adalah sertifikat benih. Oke. Ya, kemudian juga ada label standar mutu. Iya. Di situ melingkupi daya persen kecambah 95%, 95%. kemudian 85%. Iya. Kemudian untuk kemurnian fisik 99%, kemudian kadar air maksimal itu 11%. Kemudian untuk jumlah benih itu harus dicantumkan dalam label. Kadaluarsanya juga ada, nomor lotnya juga ada, seri label juga harus ada. Lengkap. Jadi benih itu benar-benar standar dari pemerintah. Oke. Begitu. Itu untuk memenuhi benih berkualitas jadi harus ada badan sertifikasinya gitu ya Mas yang harus nanti diizinkan ke BPSB. Iya. Oke, dari ini contoh produknya dari perusahaannya Mas ini ya. Iya, dari Bintang Asia. Bintang Asia. Nah, oke. Ini dia sudah memenuhi standar untuk sertifikasi untuk memenuhi benih berkualitas itu gitu ya. Ya, kebetulan pemilik atau owner dari Bintang Asia ini Bapak Haji Slamet Sulistiono. Yang pertama, kemudian Bapak Haji Alfarisi Pani. Oke. Ya, beliau adalah putra terbaik di Indonesia. Wow. Jadi produk ini adalah produk inovasi anak negeri. Anak negeri ya. Iya. Jadi mulai dari peneliti, kemudian mulai dari yang membuat ya, breedernya itu asli orang Indonesia. Kemudian planningnya. Kemudian untuk quality asuransi itu untuk daya kecambah dan
uji mutu, Quality controlnya sampai gitu ya. Sampai karyawan yang di pabrik, sampai petani produksi, sampai karyawan untuk pemasarannya juga asli orang Indonesia. asli orang Indonesia. Ini saatnya mengangkat produk-produk anak negeri gitu ya Iya, Mas ya. harusnya Jadi kita tidak cinta produk Indonesia. Oke, tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan benih yang dari luar Indonesia gitu ya. Iya, iya. Baik, berarti kalau kita melihat itu prospek usaha di bidang perbendahan ini sangat bagus gitu ya Mas. Sangat Bagaimana itu Mas? sekali. Menjanjikannya itu karena ya itu tadi ya untuk menyuplai benih seperti apa itu Mas tantangannya Iya, itu? tantangannya kan gini, untuk di Indonesia ini kan negara agraris ya. Iya. Karena negara agraris ini sebenarnya penopang hidup pondasi dasar untuk negara kita. Bidang pertanian. Bidang pertanian. Seharusnya ya itu pemerhatian kita lebih fokus ke sana, terutama di pemerintah. Dan untuk produk-produk kita dari benih PT Benih Citra Asia atau merek dagingnya Bintang Asia sudah ikut program-program pemerintah, baik itu proyek bantuan jagung, kemudian untuk tahun ini mau arahnya untuk masuk ke padi. Oh gitu, berarti menyasar ke tanaman pangannya ya. Ya untuk horti pun kita juga ikut proyek pemerintah juga. Sudah banyak yang kita berdampingan dengan pemerintah, sudah disalurkan ke petani juga untuk benih-benih yang berkualitas dan bersertifikat. Jadi kalau dari tadi ya prospek benih itu sangat sangat menjanjikan gitu ya. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa kita nih atau pemuda-pemuda kita nih yang mau berkecimpung di bidang pertanian jangan ragu gitu ya untuk terjun langsung gitu ya. Saya dulu kuliah di pertanian itu juga karena nasib juga. Wow. Ya, nggak tahu. Awalnya gitu ya. dari nasib, tapi nasib bisa membawa keberuntungan gitu. Betul. Ya, ternyata di bidang pertanian itu peluang untuk lowongan pekerjaan kalau kita mau mandiri berwirausaha atau ikut menjadi karyawan seperti saya ini itu insya Allah peluangnya sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Iya. Karena nanti di lapang pun misalnya dulu dari agribisnis atau agroteknologi, nanti ketika di lapang akan menemukan passionnya gitu ya. Iya. Sampai akhirnya Mas ini sampai ke perusahaan benih gitu. Iya, saya dulu di agronomi, saya juga nggak ngerti pemasaran. Kemudian saya masuk ke salah satu perusahaan pestisida juga. Kemudian saya belajar marketingnya. Sekarang saya masuk di marketing eksekutif di PT Benih Citra Asia. Dan sudah jalan banyak pengalamannya gitu ya. Iya, jalan sekitar 6 tahunan. Bisa memberikan istilahnya kebermanfaatannya juga untuk petani-petani ya, untuk bagaimana sih memilih benih yang berkualitas itu gitu ya Mas ya. Karena benih ini kan kalau di ilmu agronomi itu kan pondasi. Pondasi beda dengan yang lainnya, produk kayak pupuk atau yang lainnya, itu pondasinya adalah benih. Pionirnya. Iya, pionirnya. Kalau pemilihan benih yang salah itu akan menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi petani. Jadi harus hati-hati sekali. Kayak kita mau memilih mengembangkan sesuatu atau memilih jodoh ya. Harus tahu bibit, bebet dan bobotnya gitu. Betul. Nah, benih ini cikal awal intinya gitu ya. Kalau benihnya aja sudah nggak berkualitas, bagaimana nanti bisa berproduksi dengan maksimal gitu ya. Itu masalahnya di situ. Itu informasi yang kita berikan ke petani itu memang harus seakurat mungkin dan itu memang tidak ada penipuan karena kita benih yang bersertifikat dan menjamin mutu juga. Iya, ada jaminan mutu dengan adanya sertifikasi itu ya. Betul. Ya ini sertifikasi dari pemerintah juga atau dari pihak swasta ya Mas? Kalau semua perusahaan benih wajib untuk melalui BPSB. Cuman kalau dari perusahaan itu sudah mampu untuk melakukan sertifikasi benih, itu biasanya di labelnya benih ini ada kode LSSM BTPH. Oke, apa itu Mas? Ya, jadi itu nomor sertifikasi yang memang perusahaan itu tercatat. Sudah bisa membuat sertifikasi sendiri. Mandiri berarti? Iya, mandiri. Karena mutunya sudah di atas mutunya pemerintah. Gitu. Kayak contoh di sini daya kecamba 85%. Biasanya perusahaan itu akan mensyaratkan kepada quality asuransi yang untuk 85% harus ditingkatkan menjadi 90% atau 92%. Jadi standarnya di atas pemerintah. Itu dilaksanakan oleh perusahaan sendiri gitu ya. Karena dia sudah memegang jaminan sertifikatnya untuk untuk menguji atau menganalisis benihnya gitu ya.
Tapi ada controlling atau pengawasan gitu ya Mas Ya, tentunya. tetap gitu. Iya, iya. Oke. Berarti kalau misalnya Mas itu tadi tentang pentingnya gitu ya penggunaan Iya. benih. Kalau kendala-kendalanya dalam produksi penyediaan benih bermutu itu apakah ada ataukah dari segi mananya gitu? Iya, Yang mungkin karena kita tanaman hidup ya. Iya. Tanaman ini barang hidup, jadi kendala itu kadangkala faktor musim atau mungkin karena parentalnya itu ada yang hilang atau mati. bisa ya Bisa, indukannya gitu ya. Iya, bisa jadi pihak breeder itu nanti akan merakit lagi, merakit untuk parentalnya itu, untuk membuat lagi seperti sama yang sedia kala. Itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena bidang pertanian penuh resiko gitu. Iya, betul. Belum lagi kalau misalnya dari segi dari faktor cuaca yang tidak mendukung, iklim tidak Iya, mendukung iya. untuk menghasilkan benih, Iya. harus mengulang atau gimana? Harus mengulang lagi. Mengulang Contoh lagi. kayak misalkan produksi untuk kacang. Di saat biasanya kan di musim kemarau itu Iya. awal-awal musim kemarau. Kemudian pada saat mau panen terjadi hujan. Iya. Jadi di polongnya itu udah tumbuh kecambah. Waduh, itu bisa mempengaruhi menurunkan kualitas ya. Gagal produksi. Ataupun kadangkala di petani produksi itu tercampur antara saat polinasi dengan indukan yang lain. Jadi tidak muncul kemurnian. Jadi di perusahaan kami itu Tercampur dengan benih yang lain, varietas yang lain iya, atau varietas apa yang gitu lain. ya. Ya, jadinya nanti jadinya nggak sama seperti yang kita harapkan. Iya. Ya, jadi nanti ada tes kemurnian juga. Berapa persentase kemungkinan terjadi persilangan itu? Ya, kalau persilangan gitu Itu kan termasuk resiko ya ya. resikonya nanti kita recheck biasanya. Oh gitu. Kita recheck, kita kembalikan ke petani. Gitu. Berarti ada syarat semacam apa Mas untuk Kontrak, kontrak ya? Kontrak untuk produksi. Itu dengan petani-petani Iya, dengan mitra. Petani mitra. Syarat isolasi ada nggak itu Mas? Kalau untuk beberapa produk ya kayak jagung itu diproduksi memang harus terisolasi. Iya. Jadi lahannya itu memang Beberapa komoditi saja ya yang harus ada isolasinya atau? Iya, enggak semua. Nggak semua, oke. Kayak jagung tadi gimana? Kayak jagung itu biasanya kita kontrak dengan kelompok tani ya. Kemudian hamparannya harus steril. Wow, steril dari apa ini? Ya dari polinasi yang lain. Oh, kadang di maksudnya model. misalnya jagung varietas apa harus terpisah dari jagung varietas yang lain gitu ya? Iya, nggak boleh. Sterilisasi apa ada waktu atau bagaimana bentuk sterilisasi? Iya, biasanya nanti kontrak sama kelompok tani itu nanti kita arahkan kalau memang kontraknya dengan salah satu benih dari perusahaan A ya sudah itu aja semuanya tanam itu. Jadi nggak boleh campur dengan campur. Etikanya begitu ya. Iya. Secara tersurat dan tersiratnya dan di lapang juga harus benar-benar diterapkan gitu ya. Betul. Sehingga kemurnian benih tadi benar-benar terjaga. Terjamin. Kemurnian benih tidak hanya tercampur dengan benih semacam benda-benda asing kayak kerikil, batu, tapi dan juga benih-benih gulma, tapi juga benih dengan varietas lain itu harus ada jaminan itu gitu ya. Iya, harus. Kebetulan dari owner kami Pak Haji Slamet itu punya alat untuk mendeteksi DNA. Oh gitu. Ya. Jadi otomatis gitu ya, portable atau gimana itu Mas? Ada semacam alat itu kemarin Sensor, kalau di perusahaan di perusahaan itu memang sudah sosialisasi ke kami tim marketing itu. Kemurnian dari produk kita itu bisa terjamin. Wow. Iya, karena untuk DNA-nya juga bisa kita deteksi. Kalau misalkan ada selingkuhan yang masuk. Iya. Di benih juga ada selingkuhan gitu ya? Ada ya. Bahaya ini ya. Bahaya, kalau selingkuhan masuk itu akan terdeteksi dia. Waduh, gitu ya Mas ya. Jadi menandainya bagaimana itu? Apakah per benih ataukah per sampel atau gimana persentasenya? Ada sampling gitu ya, metode samplingnya. Iya, masuk laboratorium, kemudian diolah. Itu tes DNA, kelihatan semua itu, gitu. Wow, ternyata sangat rumit juga gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya nih petani gitu ya, kalau ingin menggunakan benih berkualitas itu yang seperti apa gitu ya? Kalau kadang-kadang petani sendiri kan lebih mereka mungkin terkait dengan budget atau terkait dengan kemampuan atau apa gitu ya. Iya. Kalau mau benihkan sendiri gitu ya. Pasti ada bedanya gitu ya. Terus di benih itu ada dibagi menjadi dua sebenarnya.
ada 3 sih semuanya. Tapi secara umum 2. Yang pertama itu OP, benih OP Apa atau itu, Mas? benih open polinasi. Oke. Jadi dia kawin secara alami, itu nanti keturunannya akan sama. Oke. Ya, kemudian yang kedua benih F1 atau hibrida. Nah, kalau benih hibrida ini dari proses Turunan persalinan. pertama ya. Persilangan. Persilangan. Dua indukan yang ya, unggul 2 gitu indukan. ya. Ya, nanti akan ditemukan F1-nya anaknya itu berkualitas sehingga menjadi benih seperti ini. Kalau ini Panzer ini kan tidak ada F1-nya. Oke. Terus kayak ini CMK Tavi ini tidak ada F1-nya. Ini OP kemudian. Kemudian kalau jumbo tandanya F1. Ada simbol atau kode? Iya, kodenya F1. labelnya ya? Iya, ini jelas dari persilangan untuk mendapatkan benih ini. Kalau misalnya petani membeli F1, Iya. kemudian petani biasanya kan malas beli lagi tuh. Iya. Itu kira-kira bisa Di F2-kan. Di F2-kan gitu Iya. ya. Bisa sampai turunan ke berapa itu Mas supaya Itu produksinya biasanya bisa nggak terlalu turunnya jauh gitu loh produksinya dengan F1-nya ini. Ini Gimana resikonya. itu? Resikonya Iya. yang tinggi Ini di situ. Kadang-kadang petani kan Iya. selalu mengeluh, kok panenan kedua, ketiga kok nggak sebagus dari panenan pertama. Iya. Karena petani juga tidak menyadari bahwa yang dia Iya. gunakan sudah benih keturunan keberapa gitu ya. Iya, Gimana iya. Mas? Ya gini, karena pemahaman petani itu kan kita sendiri juga nggak bisa menyalahkan mereka. Iya. Ya, mereka juga karena kebutuhan. Kadangkala F1-nya bagus. Betul. Ya, kemudian dia Jelas tanam lagi. jaminan itu ya. Dikira nanti yang F2-nya itu akan Sama, lebih bagus iya. atau sama gitu ya. Jelas ada penurunan. Penurunan produksi. Penurunan dari segi ketahanan hama penyakit atau jumlah produksi pasti akan atau perubahan dari genetik. Bisa berubah karena Iya. faktor lingkungan Karena atau F2-nya berarti dia dikawinkan dengan mereka sendiri. Iya, iya. Open polinasi. Oke, heeh. Bukan dari persilangan. bukan dari persilangan Ya, ya. kalau persilangan jelas sudah diteliti sama peneliti, jaminannya sudah dites, sudah dilakukan berulang-ulang, dan itu pasti hasilnya akan mendekati sama. Oke. Ya, jadi di label itu ada istilahnya kemurnian fisik minimal 99%. 99%, wow. Ya, jadi fisik itu artinya mulai Keseragaman dari fisiknya gitu ya. bentuk daunnya, bentuk Cuma. batangnya, akarnya, warnanya, Warna buahnya atau apa ya? tipenya, semuanya itu mendekati 99%. 99. Ya, Sangat istilahnya kalau tinggi sekali ketat Iya. anunya. ya itu harus kalau kemudian kan purinitas, ya purinitas ini harus terjaga. Terjamin benar ya Mas, Iya, harus itu terjaga. syarat utamanya gitu ya. Iya, iya. Wow. Makanya kadang-kala petani juga nggak menyadari, kayak misalkan membuat gini merek balebat atau darmais atau yang seru ini kayak melon ya, Iya. melon ya ini belewa ya, kemudian ada melon merlin, kemudian ada semangka inul ya. Iya. Ini seolah-olah gampang aja beli-beli padahal proses Seolah-olah. bikinnya ini Rumitnya ya. untuk bisa menghasilkan Ya. varietas Mardi Ya, F1 varietas F1-nya itu ya. Yang dikehendaki hasilnya bagus itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini nanti kalau bicara tentang apa ya, tentang varietas-varietas ciri apa keunggulannya seperti apa bisa nggak selesai-selesai gitu ya kita. Iya. Nanti ada sesi berikutnya ini Mas ya. Karena untuk menghasilkan F1 kan juga harus dicari indukannya gitu. Indukannya yang benar-benar 2 indukan yang berkualitas gitu ya. Wow, itu Dani. Jadi kalau kita belajar seperti ini jadi bisa menghargai benih gitu ya, tidak menyanyiakan benih gitu ya, supaya bisa mendapatkan produksi yang maksimal gitu ya. Saya dulu waktu pertama masuk di dunia benih, kepuasan kita sebagai petugas marketing di saat petani itu panen dengan sukses. Jadi meningkatkan taraf hidupnya mereka, kemudian mereka juga kita dampingi mulai dari awal mereka menyemai, kemudian mengolah lahan, kemudian sampai mereka tanam. Per fasenya mulai dari fase vegetatif, didampingi itu. Kita dampingi terus. Bahkan nanti pasca panen itu kita ngikutin juga. Padahal kita ini
petugas benih. Benihnya gitu ya. Ya kalau kita dari segi misalkan salesnya ya, kita sudah jual sudah selesai. Kalau dari petugas kami di PT Benih Citra Ada mengikuti layanan purna jualnya gitu ya Mas ya. Oh nggak ngelayani, tapi cuma memastikan tipe dari buah yang kita hasilkan atau hasil panen yang kita hasilkan sesuai dengan yang kita pasang. Oke. Karena itu penting juga ya Mas ya, karena hasil di lapangan itu penting sebagai informasi untuk pengembangan di perusahaan benih juga ya tentunya ya. Oke, jadi ada kayak semacam imbal balik antara perusahaan benih dan juga para petani penggunanya gitu ya. Oke. Kalau tadi Mas yang prospeknya tadi, kalau misalnya sampai ke F2-nya gitu, mungkin tips-tipsnya mungkin petani supaya produksinya mendekatilah gitu dari hasil yang pertama gitu, kira-kira ada nggak sih gitu? Kalau F2 itu resikonya tinggi. Tetap resiko ya, apalagi F3 dengan resiko tadi gitu ya. Apa mungkin di bagian kan yang namanya proses budidaya mulai dari pengolahan lahannya atau penyediaan pupuknya atau apalagi kalau benih-benih hibrida itu kan biasanya katanya sangat rakus hara gitu ya. Tidak semuanya juga ya Mas. Mungkin ada saran untuk petani? Di Megatop ini kemarin kalau petani kita yang di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Tuparejo, itu di daerah Kalipare, kemudian ada yang daerah Mantur, ada juga di sekitar Panjen, ya, di wilayahnya Abah Hamim, itu ini malah terkenal irit banget sama pupuk. Oh gitu? Iya, padahal ini F1. Iya? Iya. F1. Jadi kan F1 itu enggak melulu rakus hara gitu ya? Jadi label itu biasanya diberikan petani. Biasanya identik kalau F1 misalnya benih hibrida lah gitu. Pasti dia akan, karena untuk bisa menampilkan performanya yang terbaik katanya dia harus katanya seperti kan biasanya mindsetnya seperti itu gitu ya. Kita juga enggak menyalahkan mereka. Oke. Tapi ada beberapa benih yang memang bahkan malah irit ke unsur hara. Oke. Perawatannya lebih mudah. Makanya tadi dari perusahaan Citra Asia ini ada pendampingan gitu ya. Jadi ada semacam istilahnya informasi-informasi gitu ya supaya petani juga bisa menggunakan benih yang sesuai dengan kebutuhannya lah dari masing-masing produk komoditi perusahaan benih gitu ya. Di kita itu memang ada istilahnya informasi pasar. Informasi pasar itu kita dapatkan dari tim marketing. Kemudian informasi-informasi itu apakah varietas kita ada yang berubah. Betul. Itu nanti pasti akan ada perakitan lagi gitu. Upaya perbaikan kualitas harus selalu terjamin. Iya. Kadang-kala ada unit penelitian pengembangannya gitu ya Mas ya. Ada ya, dari tim R&D itu memang risetnya. Ada untuk controlling untuk semacam itu. Jadi kalau memang ada penurunan kualitas, segera kita mereka harus istilahnya merakit ulang gitu ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita komplain ke perusahaan sendiri. Benih kita yang ini ternyata sekarang sudah nggak tahan keriting, sudah tahan virus lah. Itu kita masuk. Dilakukan riset lagi gitu ya. Nanti biasanya dari tim breeder itu cepat dia tanggapannya cepat untuk memperbaiki kualitas itu. Karena pasar kan sangat berpengaruh. Iya, dan selalu berubah-ubah gitu ya. Apalagi dengan dukungan kondisi cuaca yang juga berubah-ubah, itu juga nanti bisa berpengaruh juga gitu ya. Sehingga karena salah satu syarat untuk benih bersertifikat itu memang dirakit oleh breeder ya, di laboratorium. Kemudian lewat greenhouse atau kemudian setelah menjadi benih dasar, itu kita uji lagi ke lahan, namanya UA, uji adaptasi. Kayak semacam demo? Demo awal. Jadi dari R&D, tim breeder itu nanti akan mengeluarkan benih-benih yang masih bernomor, belum bermerek. Ya di sana akan ditanam, ditanam di lahan. Nanti ada tipikal benih itu lolen
dataran rendah, Oh. ya middleland, dataran menengah, ada yang HL, highland, ya. ya. Jadi benih ini punya kelas-kelasnya sendiri. Kemampuan adaptasinya Iya, gitu ya Mas ya. iya. Jadi kalau dia misalkan benih lowland kita tanam di highland pasti Nggak akan nggak akan produksi tinggi gitu ya. Oke. Jadi makanya dari proses-proses seperti itu setelah A itu selesai, kemudian dijadikan benih sebar atau diproduksi, kemudian kalau memang benar-benar sudah lolos ya, masuk ke benih produksi. Wow, jadi sebelum dia disebar ke pasaran harus melewati beberapa uji, termasuk uji adaptasi itu tadi. Sangat panjang gitu ya. Jadi apa ya? Kayak kita kalau sudah jadi produk itu enak jualan. Iya. Jadi petani tinggal pakai aja gitu ya. Makanya jangan heran kalau produk benih bersertifikat, benih berkualitas, ada jaminan kualitas itu sangat harganya juga kompetitif gitu ya. Oke. Ini dari Pak Haji Slamet sendiri sebagai owner dari PT Benih Citra Asia atau Bintang Asia ini memang memiliki kemauan dan ambisi yang kuat. Bagus ya. Untuk menghasilkan pasar kita bukan cuma nasional, pengennya adalah Asia. Makanya PT Benih Citra Asia. Arahnya adalah untuk pasarnya Asia. Pasar Asia. Mudah-mudahan semakin berkembang gitu ya Mas ya, dan semakin memajukan usaha perbenihan di Indonesia gitu ya. Terakhir ini Mas, nggak sadar ini sudah ngobrolnya sudah sampai di penghujung acara gini ya. Ini setelah konsumen gitu ya membeli, kemudian kan tidak mungkin selesai dipakai sekali waktu gitu ya, untuk menyimpan untuk tetap menjaga kualitas benih selama masa penyimpanan gitu ya, itu apa yang harus dilakukan? Kalau penyimpanan di perusahaan sudah memenuhi standar semua, kita pakai cold storage, kemudian benih yang sudah diproduksi itu masuk ke bagi ruang penyimpan. Kemudian setelah itu kalau memang tim marketing pesan itu biasanya sudah melalui proses planning untuk pengemasan dan macam-macam. Dan yang bagus itu memang setelah benih kita luncurkan langsung ditanam. Gitu ya. Cuman kalau di sini ada di label kita ini ada masa expired. Ya kalau benih roti itu biasanya 2 tahun. Gitu ya. Kalau tanaman pangan kayak padi itu lebih pendek 6 bulan. Kalau jagung sekarang 9 bulan. Lebih lagi tanaman hortinya. Berarti memang tetap harus kita mengamati dari kemasan itu untuk tetap menjaga kualitas, harus memperhatikan masa kadaluarsanya gitu ya. Nanam ternyata masih sisa separuh. Biasanya kan gitu. Tinggal dibuntel aja, sekarang masukkan ke freezer. Oh gitu. Di freezer malah aman gitu ya Mas. Karena kering dan lembab gitu ya. Bisa ditanam lagi asalkan sebelum masa kadaluarsa. Baik Mas Taufik. Kalau Bintang Asia punya semboyan. Perusahaan yang nasionalis, religius, kemudian kita pasti bisa, kita pasti sukses. Sangat mantap sekali untuk menjamin benih yang berkualitas. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit closing statement dari Mas Taufik tentang usaha perbenihan. Bintang Asia adalah produk dalam negeri. Cintai produk dalam negeri karena produk kita adalah inovasi anak negeri. Mulai dari breeder sampai hulu sampai hilir itu adalah orang Indonesia. Ayo cintai produk Indonesia. Baik, demikian bincang santai kita kali ini ya. Kita sudah banyak membahas tentang benih berkualitas. Jadi ibaratnya benih itu adalah simbol gitu ya, permulaan inti kehidupan. Jadi mari kita tadi cintai produk Indonesia dan mari bersama-sama memajukan pertanian di Indonesia. Terima kasih dan jangan lupa kami ingatkan lagi untuk Sobat Unida dimanapun berada untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Unida Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik.